يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Allam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumaz ziham. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdath wa hiya an-nafqatul akhirah wa hiya nafqatul ba'thi wa bainan nafqataini arba'una sanatan.
Wa fi riwayatin al-adthas jam'un jadath wa hiya al-qubur. Dan ditiupkan kepada mereka fisur di dalam kehidupannya, faidahum minal ajdath, sedangkan mereka itu berada, al-jadas itu al-jama' daripada dasun, yaitu kuburan mereka. Wahia nafqatun, dan itu yang dimaksud adalah satu tiupan, yang mana tiupan itu adalah al-ba'tsu, untuk membangkitkan. Wa bainan nafqataini, dan di antara tiupan yang pertama dan kedua adalah arba'una sanatan, 40 tahun lamanya. Kemudian fi riwayatin, dalam satu riwayat, al-adthas jam'un jadas wa hiya al-qubur, dan dalam satu riwayat yang dimaksud dengan ajdas yaitu jamak daripada jadsun, wahia al-kubur, yang dimaksud itulah al-kubur, mereka akan dibangkitkan daripada kubur. Ila rabbihim, kepada Tuhan mereka akan kembali dalam keadaan hidup. Ayyakhrujuna minal kubur ahya'an, yang mana hal keadaan mereka nanti akan dibangkitkan dalam kubur, yaitu dalam keadaan hidup-hidup. Walil waladi, dan dikatakan juga bagi seorang anak, naslun fulanun ay kharaja min salbihi, mereka itu akan dikeluarkan pula, akan seseorang yang mereka dikeluarkan, yakhruju min salbihi, yang dikeluarkan dari tulang sulbunnya, yaitu tulang ekornya. Kita itu akan dibangkitkan sesuai daripada apa yang Allah inginkan nanti utuh dalam kehidupan kita. Jadi jasad kita itu akan kumpul lagi. Yang mungkin dulu meninggal tangannya putus, ini nanti akan dikumpulkan. Kharaja min salbi waqtalafal mufassirun, tetapi di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan ahli tafsir fi adadi nafqatis sur, tentang masalah jumlah tiupan pada saat itu. Dikatakan di sini adalah qala ba'duhum, berkata sebagian daripada ulama tafsir tadi, yanfukhu marrat, ditiupkan ada beberapa kali, berarti lebih daripada 2 kali. Nafqatul faza, yaitu tiupan yang pertama adalah al-faza, untuk mengkagetkan. Jadi orang ketika awal ditiup itu kaget dulu, faza, kelimpungan semuanya, kelabakan. Ditiup apa? Oleh malaikat siapa? Israfil kemarin. Ya. Kemudian wa nafqatus samak, dan yang kedua itu adalah tiupan untuk kematian. Kaget, kemudian mati. Nah, kemudian tiupan yang ketiga, wa nafqatun al-qiyam, yaitu untuk dibangkitkan lagi. Jadi pertama kaget, kemudian mati, kemudian bangkit lagi, hidup lagi. Ini menurut ahli tafsir yang pertama, mereka mengatakan tiupan itu 3 kali. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari antara ulama tafsir, yanfukhu marrataini, hanya ada 2 tiupan. Yang pertama tadi 3 tiupan, kemudian yang kedua itu mengatakan hanya ada 2 tiupan. Tiupan apa saja di sana? Yanfukhu marratain, nafqatun lis-samak wa naf'atun lil qiyam. Tiupan yang pertama itu hanya untuk mematikan. Jadi yang namanya kaget udah langsung mati, nggak pakai ada isyarat lagi. Begitu orang penyakit jantung itu kan kadang-kadang cuma kaget langsung mati. Nggak pakai bilang-bilang lagi malaikat itu, kadang-kadang sakit sebentar doang mati. Ada dikatakan bahwa tiupan itu yang pertama hanya 2 kali. Yang pertama untuk lis-sa'aq, untuk kematian, wa nafkhatul qiyam, dan yang kedua adalah tiupan untuk kebangkitan atau penghidupan. Daliluhum, dalilnya yang mereka mengatakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, alaihi salatu wassalam,
ma bainan nafkhataini arba'una faqala sarahul hadith lam ya'lam arba'una yawman aw sanatan. Yang mereka mengatakan bahwasanya jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua yang dikatakan tadi 40, ini mereka mengatakan 40 hari apa 40 tahun. Nah, di sini ada dikatakan lam ya'lam, tidak diketahui, arba'una yauman au sanatan. Apakah itu 40 tahun ataukah 40 hari? Fadalilu min dzalik, dan dalil daripada hal yang tersebut adalah as-suwar yanfahu thalath marrat, yang mengatakan bahwasanya tiupan itu 3 kali. Karena katanya jaraknya, kalau kata hadis baginda Rasul, itu yang namanya tiupan itu kalau 2 kali, karena jarak antara yang satu dengan yang satu 40 hari, ada yang 40 tahun. Kalau 3 berarti kan nggak ada hitungannya kalau 3 kali. Maka itu dalil yang mengatakan tiupan itu hanya 2 kali, inilah yang akan lebih mu'tamad, lebih kuat, dengan berlandaskan hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua adalah 40 hari atau 40 tahun. Anggaplah 40 tahun kita. Ya. Nah, ini ada nafkhatnya arba'una faqala sarrahul hadits lam ya'lam arba'una yawm sanatan fadilu dzalika yanfakhu thalatha marrat. Qaulu ta'ala wa yawma yanfakhu fis-sur, dan pada hari itu mereka akan ditiup. Yang pertama fafazaun minas fis samawat, yang pertama itu nanti akan dijadikan dalil yang ketiga, orang yang katanya 3 kali. Ini adalah yang pertama faz'un, karena dalil daripada Al-Quran mengatakan faz'un min fas samawat wa man fil ardi, akan kaget itu yang ada di muka bumi dan juga ada yang di langit, semuanya kaget, goncang semuanya, manusia, binatang, pohon-pohonan, gunung-gunung, semuanya, bahkan juga yang ada di langit itu pun semua tumpah ruah dengan kagetnya ada tiupan sangkakala. Ini kita tidak sampai membicarakan masalah bagaimana ini trompetnya bisa mengguncang dunia dan langit. Trompetnya siapa? Israfil. Itu berapa kali panjangnya itu? Ya kan? Dalam satu riwayat mengatakan ada katanya tuh panjangnya itu kalau kita jalan itu sebanyak 7.000 tahun. Panjangnya kayak gimana itu kalau kita jalan? Subhanallah. Iya. Itu ada salah satu kitab juga mengatakan, ada yang mengatakan ya pakai lubang juga. Trompet, ya trompet. Ya kan? Kalau trompet kan ada lubangnya. Lubangnya pun 7, Pak. Kalau kita suling lubangnya ada berapa? Ada berapa, Pak? Nggak ada yang biasa main suling nih ya. Kalau not aja kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7 juga. Ada tisu apa? Panas nih. Ini kurang sehat. Mohon maaf. Nah, ini masuklah kita tentang masalah hal yang dikatakan nufkhah, tiupan. Tiupan yang begitu jauh jaraknya 40 tahun. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan diperintahkan kepada malaikat Israfil, peniup sangkakala. Semuanya itu mati, enggak ada yang hidup. Semuanya mati, enggak ada yang hidup, satu pun, kecuali ada orang yang dikehendaki oleh Allah atau makhluk Allah itu yang dikehendaki oleh Allah, itu enggak mati. Pak RT mati, Pak RW juga mati, mati Pak semuanya. Lurah semuanya mati, pejabat mati, kameramen juga mati, Ustadz juga mati Pak, semuanya. Kiamat mati semuanya, semuanya mati.
Cuman ada yang Allah kehendaki. Makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini enggak mati dulu. Siapa? Malaikat ini makhluk Allah. Jibril, Israfil, Mikail, kemudian Israel. Ini komandan-komandan semua ini, komandan malaikat ini. Ini mereka nggak mati. Malaikat itu nggak mati, semuanya mati. Kecuali 4 tadi malaikat yang Allah kehendaki jangan mati dulu, belakangan. Tapi akhirnya komunikasilah Allah. Kepada siapa? Kepada siapa Allah berkomunikasi? Kepada yang pencabut nyawa, siapa tuh? Israel. Wahai Israel, tinggal berapa makhlukku yang ada, yang masih hidup? Ada 4 ya Allah. Sudah, kalau kayak gitu cabut, matikan Mikail. Mati Mikail. Ditanya lagi Israfil, Israel, siapa lagi yang belum? Masih ada berapa? Tinggal 3 ya Rabb. Siapa itu? Israel, Jibril, Israfil. Ambil tuh yang namanya, jangan Jibril dulu, yang jemput nyawa siapa? Israfil dulu, yang trompet udah nggak dibutuhkan itu, ya kan? Ntar dulu, mati. Kemudian Allah bertanya lagi, oleh Israel, siapa makhlukku yang masih hidup di muka bumi ini? Tinggal 2 ya Allah. Jibril. Dengan siapa lagi? Ya saya ya Allah. Udah deg-degan juga ini. Ya. Sudah disuruh suit kan ya sama Allah? Enggak disuruh suit. Siapa? Jibril. Ambil, matikan Jibril. Dimatikan Jibril. Tinggal siapa? Berarti tinggal Israel. Tinggal engkau ya Israel. Ini nyabutnya bagaimana? Bingung, ya kan? Tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ke hamba-hambanya yang memang taat. Silakan Israel, engkau adalah memang tugasmu adalah mencabut nyawa. Silakan engkau ingin ambil nyawamu seperti apa. Mau pelan-pelan silahkan, mau dibetot juga silahkan, nggak apa-apa. Mau sakit, mau kayak gimana, terserah engkau. Kenapa? Engkau yang suka mengambil nyawa orang. Kira-kira kalau kita disuruh milih kayak gitu, pengennya apa? Ya kan, ya pengennya kan kita pelan-pelan, Pak. Ya kan, enggak mau kita kenceng-kenceng. Aduh, ya kan. Ya gimana, gue tukang nyabutin ini sekarang. Ya kan? Pasti dia pengen pelan-pelan. Ya seperti kita lah, ya kan. Pengen kayak gimana, pengennya pelan-pelan. Akhirnya apa? Karena perintah Allah. Malaikat tidak pernah ingkar kepada perintah Allah. Meskipun kita lari kemanapun, malaikat lari kemanapun, walau kuntum fi burujim musyayyadah, nggak akan mampu kita. Akhirnya apa? Israel mencabut nyawa dirinya sendiri. Baru di awal saja Israel sudah menjerit kesakitan. Minta tolong dia, ya Allah, ya Rabb, begitu sakit ternyata ketika dicabut nyawanya. Bagaimana dengan manusia, makhluk dan umatnya Nabi Muhammad yang ketika aku cabut nyawanya, mereka pasti akan menjadikan kesakitan. Tapi adalah ini qada dan qadarmu ya Allah, aku terima meskipun dengan begitu sakitnya. Makhluk itu semuanya mati, tidak ada seorang pun. Limanil mulkul yaum. Maka disinilah yang Allah akan berkuasa di situ. Siapa sekarang yang pemiliknya? Siapa? Udah nggak ada. Limanil mulkul yaum. Nggak ada seorang makhluk pun hidup di muka bumi. Semuanya mati. Tinggal siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nafqatul ula namanya. Tiupan yang pertama mati semuanya. Nah, jarak antara nafqatul ula ke nafqatul akhirah ini jaraknya 40 tahun. Enggak ada kehidupan. Semuanya 40 tahun enggak ada kehidupan, senyap. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang enggak ada semuanya? Mana orang-orang yang merasa kuasa? Mana merasa orang yang kuat? Enggak ada. Limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kekuasaan? Enggak ada, semua makhluk mati selama 40 tahun. Nah, kemudian bagaimana nih caranya untuk bagaimana membangkitkan lagi yaumul hisab? Kan ada yaumul hisab itu, Pak. Ya kan? Ini bagaimana kita? Dalam kitab ini mengungkapkan bahwasanya nanti ada karena kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian nanti di ujung juga seperti itu. Akan dibangkitkan kembali selama jarak 40 tahun itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dibangkitkan terlebih dahulu? Nabi Muhammad, ada yang Israfil. Ini malaikatnya dulu yang akan ini malaikatnya dulu yang akan dibangkitkan, yang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang 4 tadi itu. Siapa tadi? Israfil, Israel, Mikail, Jibril. 4 ini yang akan dibangkitkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini raja-rajanya semua ini, raja malaikatnya semua. Nah, disinilah Allah akan bangkitkan lagi. Ya kan? Diberikan tugas lagi setelah 40 tahun itu tidak ada kehidupan. Nah, dengan hal yang demikian, maka makhluk-makhluk Allah yang lainnya barulah mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama kali dibangkitkan? Itu kan tadi malaikat tuh. Manusia sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama kali nanti akan dibangkitkan. Dicari itu kuburannya karena begitu luasnya. Jibril nanti tugasnya itu, Jibril yang akan tugasnya cari makamnya Nabi Muhammad. Mana dia jasadnya? Karena itu yang tadi dikatakan adalah enggak akan kembali itu dalam keadaan hidup itu kecuali kita kembali dengan keadaan yang sempurna. Seperti kita biasa. Kemarin dalam satu riwayat mengatakan usia kita antara 30 sampai dengan 40 tahun. Ini akan kembali secara sempurna semuanya, jasad kita dibangkitkan kembali. Dan itu enggak akan tertukar itu. Oh, Nabi Muhammad dibangkitkan, ini dia Nabi Muhammad dibangunkan. Iya Muhammad, kok kaget Nabi Muhammad. Dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ada apa ini ya Jibril? Ini yaumul hisab. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Aina ummati, aina ummati. Ketika meninggal Rasulullah mengatakan wa kaifa ummati, wa kaifa ummati. Tetapi ketika dibangkitkan dia dari alam kuburnya, apa yang dikatakan? Aina ummati. Mana umatku? Ini yang dipikirkan. Itulah kehebatan baginda Rasulullah SAW. Memikirkan umatnya. Enggak memikirkan anaknya. Mana istri-istriku, mana anak keturunanku, mana anak cucuku. Tapi apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad ketika awal dibangkitkan adalah siapa? Aina ummati. Meninggal. Kaifa ummati. Allahumma salli ala Muhammad. Sangat kita ironis sekali jikalau Rasulullah aja ingat kepada kita, tapi apa kita tidak ingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh syafaat daripada baginda Rasul.
Bagaimana ketika kita kalau tidak ingat kepadanya? Maka insya Allah dengan hal yang demikian kita selawat, ya kan? Kita sholat aja kalau nggak ada selawatnya, ya nggak benar kita. Nah, kita ceramah nggak ada selawatnya, nggak benar kita. Khutbah nggak ada selawatnya, nggak benar itu semuanya. Karena apa? Masih ada hubungan tarikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang kita cintai aja selalu kita ingat. Maka itu buktinya adalah baginda Rasul ketika awal dibangkitkan, dibangunkan dalam kuburnya, maka yang dikatakan adalah mana umat. Apa kata malaikat Jibril? Umatmu belum ada yang bangkit ya Rasulullah, baru hanya engkau makhluk di muka bumi ini karena engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan. Umatnya belum ada. Belum ada. Nah, dengan hal yang seperti inilah Allah katakan ila rabbihim yansilun, kepada Tuhanmu engkau akan hidup. Hidup dengan sempurna. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kembali itu awal kita datang itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan apa? Suci. Nah, kita pun nanti akan dikembalikan dalam keadaan suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau kita kotor. Ketika kita lahir, kan kita nggak pakai baju. Lahir pakai baju gak Pak? Nggak pakai baju kita, telanjang. Ya nanti juga apa? Ketika kita di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah bahas. Dalam keadaan telanjang kita. Kita lahir nggak ada yang pakai sendal. Nyeker kita semua. Dalam keadaan suci bersih. Semuanya akan dikembalikan dan itu ditimbulkan oleh tulang sulub kita, tulang ekor kita, itu nanti akan diambil semua. Nggak ada yang tertukar. Semuanya kelihatan. Oh ini si Ali, oh ini Muhammad, oh ini si Hasan. Lahirnya dulu begini, orang Arab. Karena ada yang kembar kayak gimana. Tetap yang namanya kembar itu pasti ada bedanya. Adakah yang sama benar-benar? Nggak ada bedanya. Pasti ada. Itulah kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Saya ketemu orang-orang kembar beberapa kali, orang kembar. Ini pasti ada bedanya. Memang sepintas ini sama. Ada salah satu santri saya, itu namanya Sinta dengan Santi. Saya kadang-kadang tertukar. Yang Sinta saya panggil Santi, yang Santi saya panggil Sinta. Ini pernah juga saya sampaikan. Apa yang waktu itu dikatakan adalah Sinta. Oh bukan kamu, aku Sinta, aku Santi. Bi katanya, oh iya. Nah, apa bedanya di antara kamu? Kamu Abi lihat persis benar sama. Dari hidungnya, dari kulitnya, dari kata-katanya dan sebagainya. Aku ada bedanya. Di mana? Di sini, Bi. Ada tompelnya si Santi. Ini ada pasti perbedaan. Enggak ada yang. Nanti itu pun di akhirat ketika dibangkitkan kita nggak ada tuh yang namanya apa? Tertukar, nggak ada. Semuanya. Nanti kita dibangkitkan itu jadi artis semua kita. Ada kita jadi artis. Kok bisa jadi artis? Kenapa? Kenapa kita bisa jadi artis, Pak? Karena nanti itu slide kita, film kita itu akan ditayangkan ketika di padang mahsyar, diliatin itu semuanya. Dari mulai lahiran kita nanti usia yang balik kita. Balik kita ini antara ya anggaplah misalkan 15 tahun kita balik lah. Ya kan? Itu sudah mulai itu. Ini kameramennya canggih. Siapa kameramen kita manusia? Raqibun atidun, nggak pernah salah dia. Ini dia yang akan timbulkan, akan dilihatkan, oh ini si fulan. Oh jam sekian lagi ngituin, oh jam sekian lagi kono, oh yang lagi kelihatan. Yang enak itu, begitu ada satu riwayat hadis baginda Rasul mengatakan,
Allah itu nggak akan melihat di awalmu, tapi Allah akan melihat di akhirmu. Awal kita mungkin masih muda, kita bergajulan. Kita mohon maaf, mungkin kita pulang maaf, demen sih sama masjid, ya Allah, alhamdulillah jauh mau lewat masjid, apalagi kalau lagi ada pembangunan, ya kan muter, takut lewat kencleng masjid. Ada itu, takut ngelihat masjid, takut. Apalagi kalau udah ketemu ustadz, ya Allah, ketemu guru. Pernah saya pada waktu itu juga ketemu guru, saya ngelihat benar-benar itu mah, bukan saya ngomongin, ya kan. Saya datang ke rumah guru, bukannya dibukain, ditutup hordengnya, ya kan, takut saya masuk, ya kan, ya minta sumbangan dah nih, ya kan. Nah ini jangan sampai naudzubillah. Nah ini menjadikan satu kembali catatan bagi kita. Nanti akan disempurnakan itu semuanya kita, sempurnakan semuanya. Semua akan kembali kelihatan kita. Nah, yang enak kalau film itu biasanya kalau jagoan kalah dulu apa menang? Ya kan gitu ya. Biasanya kalau jagoan itu di film itu biasanya kalah dulu, Pak. Sebenarnya ini adalah uraian daripada wa nufikha fis-sur. Ini ada satu gambaran, biasanya kalau jagoan itu kalah dulu di awal. Nanti di akhir baru menang. Jangan sampai babak belur. Ya Allah, ya kan? Nah ini parah lagi. Maka itu pengennya kita ya minimal ada lah. Meskipun nanti dalam keadaan fitrah, maka itu kalau kita minjem nih, minjem sama orang, anggaplah minjem apaan, barang lah. Anggap kalau kita mau sedekahan, biasanya kita suka sedekahan, Pak ya. Ini kurang perabotan, kita pinjem. Kan gitu. Nah, kurang perabotan kita kurang, kadang-kadang minjem sama tetangga. Ada yang minjemin pulangnya bersih, udah dicuci. Ditaruhnya di mana? Di rak piring. Karena udah bersih. Ya kan gitu. Minjem sama tetangga. Tapi apa? Dipulangin belum bersih. Kira-kira diapain dulu tuh? Ya dicuci dulu. Ya kan, tergantung habis mau pakai rendang atau bagaimana nih, ya kan gitu. Banyak minyaknya itu kan lamaan nyucinya dikit. Ada juga yang minjem kemudian mau dipulangin pecah, rusak, ditaruhnya di mana? Itu nanti ini 3, Pak, kita dikembalikan. Kita dalam keadaan fitrah, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan suci, maka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun dalam keadaan suci dan bersih. Maka itu amal-amal kita nanti ini, video kita itu endingnya yang enak tuh yang bagus. Kalau ending kita sudah bagus, oh iya ditutupin tuh dulu emang lu kayak gitu. Sekarang alhamdulillah sudah taubat. Faman taba wa amana wa amila salihah. Barang siapa yang bertaubat kemudian dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Nah, ini 3. Maka itu kasihan kalau udah usia 40 tahun belum mau tobat. Udah usia 40 tahun kasihan kalau nggak mau dekat dengan masjid. Kasihan 40 tahun apabila dia masih jauh dengan para ulama. Kasihan. Karena apa? Kita khawatir nanti endingnya jelek, pecah. Ya, pecah, ditempatkan di tempat sampahnya. Maka itu kalau sudah itu akan dikembalikan ke gerak piring. Nggak bakalan. Kalau tadi bersih ketahuan langsung, oh kotor masih bisa dicuci dulu, tergantung daripada amal kita. Dicucinya berapa lama ini kita. Kalau pecah, nggak ada iman sama sekali. Na'udzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan 3 di antara kita, ya minimal kotor mah wajar dah. Ya kan? Cuman digeseknya jangan sampai berulang-ulang. Jangan pakai lama-lama. Apalagi sampai hancur. Na'udzubillah, jangan sampai kita hancur. Nggak akan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita khawatir ini pun berkaitan dengan Idul Kurban. Ya, Idul Adha ini jangan ngumpet-ngumpetin dah.
Kalau kita punya harta, berkorban. Kalau punya harta, berkorban. Apa sih ukuran harta yang kita miliki? Ya kan gitu. Sayang lumayan kan kalau patungan sapi 4 juta. Sayang kalau kita beli kambing kan 4 juta, 5 juta sekarang mahal. Sayang nanti aja tahun depan. Kalau dia sampai, yang kita khawatir dia habis Idul Adha dia punya harta, enggak berkorban, mati habis sholat Idul Adha, enggak ketemu Idul Adha yang akan datang. Kata baginda Rasul adalah man lahu sa'atan walam yutah falyamut yahudiyan atau nasraniyan. Dalam Quran, fala yuqarribanna musallana. Ini yang kita khawatirkan. Saya yakin di Masjid Kuba ini saya dengar-dengar sudah ada 23 sapi. Insya. Iya, kalau di sini ada 80 orang aja kan berarti 80 dibagi 7 aja udah 10. Alhamdulillah. Insya Allah. Bikin yang gagah karena itu ini untuk amal kita, tunggangan kita. Bagi yang paling bagus, jangan ada juga yang masih kecil. Saya teringat daripada ketua kita. Pada waktu itu pernah datang malam-malam katanya nganterin kambing. Ya kan ngetok rumahnya. Ya kan tahu-tahu apa? Kambingnya masih pitik. Yang khawatir ya kan ketika disembelih emak ya. Bukan emek ya Allah ya Rabbi. Ya sebelum kita tutup masih ada waktu, disilakan dibuka. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustaz. Pertanyaan simpel dari tentang kematian Pak Ustaz. Dan ada saudara tetangga ini meninggal mati suri ceritanya Pak Ustaz. Itu malam pagi kembali. Itu gimana hitungannya Pak Ustaz? Mati suri malam hidup kembali pagi. Iya. Terima kasih. Nih mati suri ya kan. Berarti belum diapa-apain. Ya kan belum diapa-apain kan? Artinya belum dimandikan, belum diapakan. Sudah tidak bernyawa ya kan. Ini adalah mati suri, sistem ya isinya secara medis itu memang ada. Ya kan gitu. Memang ada secara medis itu ada ya kan detak jantung. Tapi biasanya itu enggak lama, Pak. Dia masih ada gak sampai sekarang? Masih ada. 2 tahun kemudian baru meninggal dunia. Ada tetangga saya, ini di Bekasi begitu juga. Ya kan? Dia bangunnya ini ya kan setelah dimandiin, Pak. Ya kan? Kalau ditanya hukumnya, hukum apa? Hukum kewajiban kefarduan dia sebagai umat Islam. Ya kan itu sudah hilang. Misalkan kehukuman dia dari maghrib nih, dia meninggal dunia, dianggap matinya mati suri. Subuh tahu-tahu pagi udah mau diurusin, bangun, ya kan? Berarti dia meninggalkan sholat maghrib, dia meninggalkan sholat isya, dia meninggalkan sholat subuh. Apakah ini dia berdosa? Tidak berdosa. Karena apa? Ini persyaratan orang yang kewajiban itu adalah mempunyai akal. Dia ini akalnya tidak ada, ya kan? Maka dia tidak berdosa. Oke, nah jadi inilah kalaupun semua mukallafnya itu hilang selama hilangnya akal pikiran dia. Oke, tentang masalah mati suri itu. Adapun ini adalah ya secara medis itu memang ada yang disebut dengan mati suri. Ya tetangga saya kemarin saya katakan seperti itu ya kan. Nah, ini ibu-ibu ya kan minggu depan dia baru meninggal. Ini meninggalnya suri apa enggak nih? Habis digoyak-goyak ke semuanya. Didiemin dulu semuanya. Ya kan selama lama-lamain bener udah mati. Panggil dokter mati. Inilah perlunya kalau ada orang yang meninggal dilihat dulu. Ya kan ada isyarat-isyaratnya, ada tanda-tandanya. Benar dia mati sungguhnya atau memang mati suri itu ada Pak biasanya. Ya secara medisnya ya. Saya rasa demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkaitan dengan yang penting akhir daripada kehidupan. Jadi sekarang boleh saja lebih berantakan dulu, yang penting akhir. Biar bisa suami istri bertengkar antara pada anak. Setelah sholat dan setelah suami gak masalah, yang penting ada kehidupan bagus. Berarti artinya boleh saja ketika istrinya, ibunya menginginkan anak sholat, harapannya gak penting nanti aja kalau sudah dewasa. Bapak juga dulu begitu. Kira-kira itu boleh atau tidak? Baik, terima kasih. Ini adalah falsafah. Falsafah di dalam bertutur kata dan dalam bermuamalah. Arti daripada yang dimaksud oleh dilihat akhirnya. Kita ada yang tahu atau tidak akhir kita? Nggak ada yang tahu, Pak. Iya kan? Nah, ini hadis ini adalah menjelaskan tentang masalah apa? Tentang akhirnya. Artinya Pak, mawas akan diri kita. Yang penting kita mawas. Oh, janganlah mentang saya masih muda, saya mau menikmati apapun yang memang aku sukai, nggak pernah aku ini tidak ada dalam kamusnya. Oh, sholat apalagi kefarduan, ketika dia balik tetap dia akan apa? Terkena kewajibannya untuk menjalankan. Apabila dia tidak melakukan, maka apa? Dia berdosa. Tetap dosa itu. Cuman mau sampai kapan? Karena apa? Ajal itu nggak kenal yang muda, nggak kenal yang tua, nggak kenal yang cakep, nggak kenal yang jelek, nggak kenal orang kaya, nggak kenal orang miskin. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an ini mengingatkan bahwa ketika engkau sudah usia mencapai 40 tahun, maka segeralah engkau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti hadis ini adalah mawas akan diri. Satu, kemudian yang kedua, jangan pernah kita berputus asa akan rahmatnya Allah. Di dalam tarbiyah, dalam pendidikan, tetap kewajiban kita untuk menyampaikan. Seorang orang tua terhadap anaknya tetap dia mengajarkan. Sebatas anak itu jangan sampai dia takfir, jangan sampai dia kufur. Ini yang kita khawatirkan. Dan sejalan dengan orang tuanya. Biasanya ibu itu lebih lembut, ya kan? Bapak lebih kasar. Ini biasanya. Nah, inilah diimbangi oleh ibunya. Biarinlah Pak, ya kan? Mungkin dia masih kayak gini, ya kan? Tetapi apa? Sang bapak tetap masih mengingatkan. Jangan dua-duanya membiarkan. Berarti adalah putus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ajal itu kita tidak pernah tahu akan datangnya. Dan taklif adalah tetap ketika kita sudah balik, ini sudah mulai dihitung film kita yang nanti akan diperlihatkan di hadapan kita, yang kita tidak akan mampu untuk memprotesnya. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan keluarga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal lelah, tidak pernah mengenal akan capek di dalam beramal soleh. Apalagi kita di bulan Zulhijjah ini, 1 sampai dengan 10 Zulhijjah, orang yang memuliakan akan bulan ini, Allah akan berikan 10 kemuliaan terhadapnya. Insya Allah 10 ini nanti kita akan kaji pada kesempatan yang lainnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.